waktu. Saya akan menyampaikan presentasi kami, hasil riset kami tentang implementasi International Safety Management Code pada elemen 6 khususnya di PT EK untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Pendahuluan, karena kecelakaan kapal itu sering terjadi akibat dari fire atau explosion, kebakaran, kemudian ada pollution, bukan grounded, kandas, dan breakdown. Ini adalah tipe-tipe kecelakaan kapal yang sering terjadi di dunia pelayaran. Peristiwa terjadinya kecelakaan pada tanggal 22 Februari 2007 terhadap kapal KM Livina tiba-tiba terbakar. Ini membuat kepanikan seisi kapal, bahkan ada yang nekat terjun ke laut. Ini terjadi di Laut Jawa, penyeberangan Merak Bakauni yang menewaskan 51 orang. Kemudian ada KMP Marisa Nusantara tabrakan dengan kapal asing tahun 2012. Kemudian ada KMP Wahina Sejahtera tenggelam di perairan dekat Terminal Teluk Lamong, ini kawasan Tanjung Perak, Surabaya pada tanggal hari Senin pagi 16 November 2015. Ditambah lagi ada yang baru-baru terjadi, ini adalah KM Sinar Bangun di Danau Toba. Kemudian KMP Arista tenggelam di Selat Makassar, ini 2018 baru-baru ini terjadi. Jadi tipe kecelakaan kapal itu alasan terjadi mengapa harus menjalankan International Safety Management Code ini karena kecelakaan kapal sering terjadi karena faktor manusia dan manajemen. Jadi perlunya ada organisasi yang mendukung atas kebutuhan operasional kapal yang aman dan perlindungan lingkungan. Kemudian bukan hanya hardware saja kapal dan perlengkapannya, namun ada software manajemen. Ini perlu ditingkatkan supaya kecelakaan kapal yang terjadi di Indonesia itu tidak terjadi. Kemudian mengapa alasan ISIM Code? Karena ISIM Code ini menjadikan kapal sebagai tempat yang aman untuk bekerja. ISIM Code juga melindungi laut dan lingkungan untuk wilayah perairan. Kemudian ISIM Code juga mengidentifikasi tugas secara jelas dan Code adalah hukum. Jadi ISIM Code ini telah diterapkan di Indonesia pada tahun 1 Juli 1998. Ini untuk kapal yang lebih dari 300 gross tonnage. Ini khusus kapal penyeberangan dan feri. Ini sudah diterapkan di Indonesia. Elemen yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan elemen 6 sumber daya dan personil. Ini adalah flowchart riset kami terkait dengan elemen 6 terkait penerapan ISIM Code terhadap keselamatan dan pelayaran. Informan atau pengambilan data yang kami ambil di sini ada beberapa informan. Ini ada informan 1, mengapa ini kami rahasiakan supaya tidak terjadi data ini tidak terbuka untuk publik. Jadi ada informan 1 nakoda, ini nama-namanya ada, nakoda jabatannya ada. Kemudian gambaran di PT EK ini adalah roro penyeberangan di Bengkalis Sungai Pakning. Dia adalah roll on roll off. Jadi jasa angkutan penyeberangan dengan metode pelayanan 4 hari beroperasi dan 1 hari off. Ini adalah gambaran PT yang telah kami survei. Kemudian kualifikasi SDM. Elemen 6 ini kan terkait dengan SDM-nya, sumber daya manusianya. Ini bukti kami wawancara bahwa SDM yang ada di PT ALP ini belum memenuhi karena hasil survei wawancara kami dengan semua data yang kami ambil itu hanya 3 orang yang mengetahui tentang penerapan ISIM Code, punya sertifikat ISIM Code di kapal tersebut. Artinya hasil wawancara kami ini bahwa PT EK yang ada di Roro itu perlu meningkatkan manusianya dengan melakukan pelatihan terhadap International Safety Management Code. Kesimpulan, sumber daya pengawas yang ada BPRA atau DPA
scientific person ashore ini kurang berpengalaman sebagai operasional kapal, ditunjang dengan latar belakang pendidikannya tidak sesuai di bidangnya. Jadi yang DPA ini khusus di darat karena dia tidak sesuai dengan kualifikasinya. Jumlah SDM pengawas belum mencukupi karena DPA yang bertugas mengawasi penerapan ISIMCUT baik di darat maupun di kapal mempunyai beban kerja berlebih. Jadi dia merangkap jabatan, jadi tidak khusus. Jadi perlu pelatihan penerapan ISIMCUT itu di kapal memang benar-benar dilakukan agar keselamatan pelayaran itu tidak memang menjadi tujuan penting supaya tidak lagi terjadi kecelakaan yang sudah saya jelaskan di pendahuluan tadi. Keterbatasan penelitian, wawancara dalam KMP Mutiara Pertiwi tidak bisa dilakukan oleh peneliti karena Mutiara Pertiwi sedang docking. Waktu kami survei itu dia sedang docking, jadi tidak bisa kami wawancara karena PT Ek ini mempunyai dua kapal, yaitu Bahtera Nusantara dan Mutiara Pertiwi. Mungkin itu presentasi saya bagi peserta pada ini yang ingin ditanyakan saya persilahkan dengan segala hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta sesi 6 ada yang ingin ditanyakan? Muhammad Eririo, Ibu Afrizawati, Bapak Zakaria, Pak Bobi Satria, Pak Zuliani. Kalau tidak ada, kita lanjutkan presentasi selanjutnya. Muhammad Eririo. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absen sesi paralel pada sore hari ini. Jadi saya ingatkan lagi bahwa sesi paralel ini adalah sesi penjelasan tentang karya ilmiah yang sudah Bapak Ibu submit di jurnal SNIT. Di sini ada proses tanya jawab secara ilmiah, tukar pikiran, bagaimana hasil penelitian boleh ditanyakan pada sesi ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan Pak Eri Rio. Ya, Pak. Bisa share screen slide presentasinya? Kalau sudah ada video, boleh video ditampilkan Bapak Ibu. Pak Zuyani sudah siap dengan videonya? Sudah saya kirim. Okay. Hah? Sudah Bapak kirim? Ya, udah. Oke, terima kasih Pak Zuliani. Coba dibuka nih. Pak Eri Rio? Ya, Pak, sebentar, Pak. Bisa share screen penelitiannya? Dua 46. Absennya di mana, Pak Omen? Hah? Absennya di mana? Di chat, Pak. Atau kita lanjut. Udah bisa Pak Eri Rio? Belum nih, Pak. Belum. Belum, Pak. Share screen.
Rio. Saya ceng jadi kamu jadi hostnya. Share screen. Tampil, Pak. Share screen. Screen. Absennya saya Japri aja Pak Joy. Boleh, siap. Sebentar, Pak. Lama ya. Mau 2 jam nih kan seminar. Ya, Pak. Gimana ya? Share screen. Kamu buka PowerPoint kamu share screen kan? Kan ada tombol hijau tuh. Ya, Pak. Emang. Bisa? Kalau tidak bisa kita lanjut yang lain dulu. Menjelang Pak Eri Rio bisa share screen. Bentar, saya lihat jadwal. Pak Bobi sudah. Zakaria. Saya tak bisa download video kamu. Sekarang saya jadikan kamu host. Kamu share screen kan PPT kamu. Zakaria. Oke. Oke, siap Pak. Sebentar. Jangan dokumen. Bentar, Pak. Mana berupanya? Sebentar, Pak. Yang mana satu ya? Yang dokumen atau Microsoft OneDrive, Pak? PPT-nya. PPT boleh, video boleh. Dokumen. Cuma di mana nih? Atau kasih apa dulu? Ini.
Bisa Zakaria? Bentar, lagi proses, Pak. Di share screen saja dibuka, langsung di share screen. Sini. Datanya tak muncul di ini, Pak. Lanjut aja dulu, Pak. Ini datanya tak muncul di sini, Pak. Atau saya inilah. Saya share screen kan dari sini file kamu. Oke, siap, Pak. Kamu jadikan saya host lagi. Kamu klik di ujung. Di more. Kamu kan host tuh. Sampai muncul more. Udah pijit more, Pak. Ada pilihan. Pilihan. Jadikan saya host lagi. Ya, pilihan yang mana, Pak? Ya pilih host. Jadikan saya host. Kamu klik di file saya itu. Di nama saya, kamu jadikan saya host. Gimana nih? Kan kamu host. Iya, Pak. Kamu klik nama saya, kamu jadikan saya host lagi. Sudah, Pak. Oke. Thank you very much. Kelihatan? Oke, kelihatan, Pak. Oke, silakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang engineering kategori, di mana pembahasannya tentang model konstruksi kapal semi kontainer kelas NK sebagai alat peraga pengenalan konstruksi kapal. Dalam hal ini, saya selaku Jakaria dan didampingi dan dibimbing oleh Ibu Nur Hasana STMT. Langsung saja ke topik pembahasan. Oke, latar belakang. Pada saat proses pembelajaran konstruksi, mahasiswa hanya dibekali dengan penjelasan teori dan melihat gambar maupun video yang cenderung hanya gambar dua dimensi, seperti yang terlihat pada slide. Namun menurut saya sebagai mahasiswa itu masih memiliki kekurangan referensi untuk membaca gambar karena tidak melihat secara langsung seperti apa struktur serta detail dari konstruksi kapal itu seperti apa. Jadi maka dari itu saya mencetuskan ide untuk membuat sebuah model bagaimana kira-kira model ini nantinya akan bermanfaat pada saat proses pembelajaran konstruksi kapal, memudahkan dosen untuk menjelaskan. Gitu. Selanjutnya. Dasar teori. Kenapa sih saya memilih klasifikasi NK?
Klasifikasi NK atau Nippon Kaiji Kyokai merupakan rule yang berasal dari negara Jepang, dan perencanaan pada rule kelas NK terdiri dari beberapa chapter atau bab. Misalnya dalam hal mengatur jarak dari gading kapal itu berapa, dan tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk membuat kapal itu dikatakan layak laut. Maka itu kapal diklasifikasikan. Berdasarkan dari grafik, armada kelas NK berdasar tipe kapal, armada kelas NK ini telah mengklasifikasikan 212 juta gross tonnage kapal dan sebanyak sebelah kanannya 8.270 unit kapal dengan jenis tipe kapal berbeda-beda. Maka dari jumlah ini saya menjadi tertarik untuk mendalami dari klasifikasi NK ini. Next. Perhitungan kelas NK yang digunakan dalam pembuatan model seperti perhitungan jarak gading, perhitungan tinggi dasar ganda, perhitungan jumlah sekat, perhitungan modulus, frame, stiffener, beam, dan lain-lain. Hal ini sama yang seperti saya bilang tadi, tidak lain dan tidak bukan hanya adalah untuk membuat kapal itu strukturnya kuat serta seefisien mungkin, dikatakan layak laut untuk belayar atau layak untuk belayar, dan bisa menjamin ABK, keselamatan ABK seperti itu. Lanjut. Dari tugas akhir ini, pertama untuk mendapatkan gambar detail konstruksi kapal semi kontainer. Jadi tahapan awal dalam pembuatan model nanti kita harus mendapatkan gambar detail konstruksi kapal ini, baik itu dari gambar-gambar yang telah jadi ataupun sebagainya. Yang kedua, setelah mendapatkan gambar, maka dari itu dilakukanlah pengesalaan model menyesuaikan dengan kondisi. Jika seandainya model ini akan dibawa ke dalam ruangan, maka harus sesuaikan dengan kondisi ruangan. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan model simulasi konstruksi kapal semi kontainer. Setelah didapatkan gambar, terus diskalakan dan dibuat, maka dapatlah bentuk model simulasi konstruksi kapal ini. Oke, silakan lanjutkan. Lagi, Pak. Sekali lagi, Pak Picit, ada benefitnya itu, diikuti sangat. Benefit of the user atau manfaat bagi pengguna. Kembali, Pak. Benefit of the user. Nah, pertama, menjadikan salah satu bekal saya setelah lulus sebagai peluang usaha miniatur kapal. Seperti halnya yang kita ketahui, miniatur ini sangat bernilai jual tinggi. Selain membutuhkan kedetailan, terus harus butuh kreativitas, waktu, dan sebagainya. Oke, lanjutkan, Pak. Satu lagi, Pak. Benefit yang di tulisan kuningnya itu ada tulisan. Dipersingkat saja waktunya, singkat saja. Oke, Pak. Yang kedua, menambah referensi pembelajaran dalam mata kuliah konstruksi kapal dan belajar menerapkan gambar ke dalam bentuk model konstruksi di perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan yang menjurus pada bidang perkapalan. Jadi model ini tidak hanya digunakan pada saat di kampus saja, melainkan untuk umum. Terus bisa juga digunakan untuk sekolah menengah kejuruan. Oke, next, Pak. Benefit of the society, manfaat bagi orang banyak. Alat ini memudahkan nantinya untuk melihat lebih dekat dengan konstruksi kapal, karena selama ini konstruksi kapal hanya ditemukan pada industri galangan kapal yang bersifat terbatas untuk dilihat secara langsung. Jadi diharapkan dengan hadirnya model ini, maka mahasiswa dan masyarakat luas bisa mempelajari konstruksinya secara langsung. Oke, next, Pak. Commercialization potensial, potensi komersial dari model ini insya Allah akan terus berkembang dengan banyak manfaat yang bisa didapat tidak hanya pelajar, tetapi juga masyarakat luas. Lanjut, Pak.
Alhamdulillah sampai saat ini, saya dipercaya untuk membuat model konstruksi kapal. Ini masih berjalan. Seperti yang kita tampak di slide, itu adalah bagian tengah-tengah kapal atau midship section di bagian haluan. Terus dalam pengerjaan ini itu pengerjaan buritan kapal. Oke, lanjut Pak. Secara umum, konstruksi kapal terdiri dari plat dan profil. Terus kapal terdiri atas 3 sistem konstruksi. Pertama, konstruksi kombinasi, konstruksi memanjang, dan konstruksi melintang. Oke, lanjut Pak. 140 tambah 120. Oke. Lanjut Pak. Masih itu. Hasil langsung hasil. Oke, next Pak. Ini next kan aja Pak. Oke, ini alat dan bahan dapat kita lihat. Terus tidak hanya kesimpulan aja Pak. Oke, ini sebenarnya tidak hanya kapal kontainer aja, melainkan ada atributnya. Terus kesimpulan yang pertama, penggunaan bahan jangan boros. Yang kedua, markingnya sebaik menggunakan pensil karena jika menggunakan pena akan meninggalkan bekas dan jangan terlalu kuat ditekan. Yang ketiga, perhatikan pada saat proses pengecatan karena proses pengecatan berpengaruh terhadap hasil dan bentuk model. Oke, itu aja saja Pak. Demikian presentasi dari Zakaria terkait judul penelitiannya adalah model konstruksi kapal semi kontainer sebagai alat perkenalan konstruksi kapal. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait penelitian Zakaria? Saya mau tanya nih sama Zakaria. Oke, siap Pak. Pak Zui. Ya. Berapa lama butuh yang waktu diperlukan untuk membuat model satu bentuk kapal seperti itu? Kalau boleh saya mengetahui itu di bagian mana Pak? Iya, satu kapal utuh itu berapa lama butuh waktu bisa menyelesaikan? Kalau satu tuh perkiraan 1 sampai 2 bulan Pak, tergantung skala dan panjang kapal gitu lah Pak. Materialnya? Kalau materialnya bahan PVC board Pak. Nggak, maksud saya kan ada beberapa kali layernya gitu loh, beda. Tidak Pak, satu dia seperti triplek gitu Pak, tapi bahannya PVC namanya, memang ada bahannya Pak. Oh, nggak perlu di layer berapa kali lapis lagi gitu nggak ya? Tidak Pak, itu bukan dari fiber Pak. Oh ya, oke. Oke, siap Pak, terima kasih. Oh sih, itu aja. Oke, siap. Terima kasih Pak. Harganya, kalau boleh tahu harganya berapa satu set kapal nih? Iya, saya lupa deh. Kalau untuk satu komponen, satu blok itu estimasinya sekitar 1.500.000 atau 1.800.000 Pak, karena bahannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada Pak Bobi ada yang ingin bertanya? Tanyalah Pak Bobi. Di mute tuh. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di sesi selanjutnya. Saya akan menampilkan video Bengkel baja. sini.
Mari kita dengarkan bersama video presentasi kita. Ya. Ini apa judul-judulnya? Ibu Afrizawati dari jurusan Kemaritiman. Penelitiannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrizawati. Saya akan presentasikan hasil paper saya dalam Seminar Nasional Informasi dan Teknologi tahun 2020. Judul rancangan penggunaan e-learning dalam memaksimalkan pembelajaran bahasa Inggris maritim selama masa pandemi COVID-19. Mengapa saya mengangkat ini? Ada sebabnya adalah kedengaran. kita ketahui bahwa itu merupakan media Kurang dengar. Hah? sangat penting dan fungsi yang besar bagi Kurang dengar. yang selama ini di kekurangan dan kelemahan pendidikan pada ruang waktu dalam proses belajar yang mengedepankan keahlian dalam belajar agar mendapat pengajaran yang penuh meski tidak harus bertatap muka. Kemudian mana saja kemudian sesuai dengan tugas yang diberikan pengajar yang terjadwal dan sudah ditentukan. Kemudian kenapa e-learning ini saya rasa penting dalam masa pandemi saat ini. Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Bengkali menghadapi beberapa kendala dalam sistem pembelajaran, khususnya mata kuliah praktek, di mana yang biasanya kita lakukan secara offline selama masa pandemi harus diundur 1 semester untuk melaksanakan mata kuliah secara tatap muka. Sementara dalam kondisi ini baik pengajar maupun mahasiswa harus mematuhi protokol kesehatan. Oleh sebab itu, menurut saya sebagai penulis dibutuhkan sebuah analisa di mana kita membutuhkan rancangan yang menggunakan e-learning guna memaksimalkan pembelajaran khususnya mata kuliah bahasa Inggris maritim. Dari tinjauan para ahli, saya mengambil 3 teori. Yang pertama menurut Irawan Y tahun 2015, di mana perancangan merupakan suatu kegiatan menentukan bentuk spesifik produk atau hasil akhir, bentuk produk, sifat produk, serta mendefinisikan penekanan atau karakter spesifik produk dari upaya perencanaan yang relevan dengan situasinya. Berapa penelitian yang sudah dikembangkan sebelumnya, analisa sistem, dan berapa banyak studi kelayakan yang akan diproses. Kemudian, menurut Suryati tahun 2017, pemanfaatan teknologi komputer dalam pembelajaran memberi penguatan terhadap perubahan dalam proses pembelajaran. Sistem e-learning adalah bentuk implementasi pembelajaran online berbasis web yang memanfaatkan teknologi sehingga tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Menurut Marcelia tahun 2017, program bahasa Inggris khusus atau biasa disebut ESP, English for Specific Purposes, membutuhkan pengembangan khusus, seperti yang dikatakan dalam kutipannya. ESP program needs to be developed for there is a need for language courses in which certain content, skill, motivation, and processes are identified and integrated into specialized courses. ESP prepares the learners to use English in academic students of different fields, professional people of different professions such as doctors, engineers, nurses, and seafarers or workplace technician, for example. One of the specialized courses that meet the needs of specific skill is maritime English. Selanjutnya metode penelitian, saya mengambil 3 cara. Yang pertama dengan metode kepustakaan, di mana mengambil teori-teori dari berbagai disiplin ilmu yang menyatakan tentang rancangan yang akan saya buat. Kemudian metode kuesioner dengan membuat form, karena saat pandemik saat ini kita tidak bisa langsung membagikan dalam bentuk hard copy. Kemudian metode wawancara yang bisa dilakukan dengan by phone atau dengan menggunakan media virtual lainnya. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Adapun hasilnya yang saya dapat dari 5 indikator. Yang pertama, materi bahasa Inggris maritim disiapkan oleh pakar bidang ilmu yang jelas sesuai dengan pakarnya. Kalau dia biasa mengajar bahasa Inggris maritim, ya jelas yang harus menyiapkan adalah pakarnya. Dalam hal ini,
ada 78,08% yang menyetujui dari hasil kuesioner dan interview yang saya laksanakan. Yang kedua, materi bahasa Inggris dalam e-learning dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Karena dalam bentuk e-learning, rancangan yang akan dibuat adalah bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, tidak terfokus hanya sesuai dengan deadline saja. Dalam hal ini, mendapat presentasi sebanyak 80,1 dengan kategori yang sangat setuju. Yang ketiga, kolaborasi mata kuliah produktif dan bahasa Inggris harus ditingkatkan. Di sini setuju dengan presentasi 72,05. Yang keempat, sinkronisasi mata kuliah produktif dan bahasa Inggris harus seimbang, di mana mata kuliah kejuruan seperti Prodi Nautika atau Ketatalaksanaan Pelayanan Niaga harus tetap berkontribusi dan menyinkronkan mata kuliahnya dengan bahasa Inggris maritim. Di sini menyetujui sebanyak 69,75%. Yang terakhir, materi bahasa Inggris maritim dalam e-learning harus menampilkan subjek ajar dalam bentuk listening, writing, reading, dan speaking. Nah, di sini 85,97% dengan kategori sangat setuju dan merupakan presentasi tertinggi dari 5 indikator. Baik, jadi kesimpulan yang saya ambil, selama masa pandemik ini, pembelajaran e-learning merupakan alternatif yang sangat cocok untuk dilaksanakan hasil review. Indikator juga menunjukkan bahwa sebagian besar dosen menyetujui pelaksanaan e-learning. Untuk materi bahasa Inggris disesuaikan dengan perkara bidang umum. Selain itu, materi juga diperhitungkan sehingga bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Untuk menunjang pembelajaran, kolaborasi dan sinkronisasi antara mata kuliah produktif di bidang kemaritiman dan bahasa Inggris sangat diperlukan. Untuk memaksimalkan pembelajaran dalam rancangan e-learning tersebut juga harus menampilkan kegiatan pembelajaran, baik dalam writing, listening, reading, dan speaking, sehingga mahasiswa bisa mengakses dan melihat contoh-contoh materi yang disediakan di e-learning, walaupun selama masa pandemik mereka berada di tempat tinggal masing-masing. Baik, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan dari semua peserta seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar presentasinya? Dengar. Wah, ini kayaknya Ibu nih apa ya, dosen bahasa Inggris maritim ya, Bu ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ini e-learningnya dalam bentuk apa, Ibu Aprizawati? Aplikasi e-learningnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk LMS yang diterbitkan oleh Poleng. Oh, Saya rasa Bapak sudah paham, karena Bapak juga ikut dalamnya. Mungkin nggak ada yang bertanya, mungkin udah. kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke Pak Zuliani. Mungkin videonya sudah bisa saya download nih, Pak. Oh, dia ini. Start. Saya download dulu ya. Berapa giga nih? Menjelang video Pak Zuliani saya download. Pak Eri Rio. Pak Eri Rio karena tidak mengirimkan video, dia mengirimkan slide. Untuk Pak Zoy masih di dalam download, mungkin yang terakhir Pak Zoyani ya. Gak apa-apa Pak Zoyani ya. Siap. Eri Rio, rancang bangun sepeda air untuk wisata lapangan pasir.
Mungkin langsung saja Pak Muhammad Eri Rio untuk menjelaskan hasil penelitiannya terkait dengan rancang bangun sepeda air water bike. Kepada Bapak Muhammad Eri Rio dan tim, ini adalah Pak Muhammad Ihsan dan Pak Siswandi. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Muhammad Eri Rio, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Eri Rio dari jurusan Teknik Perkapalan. Di sini judul dari presentasi saya yaitu rancang bangun sepeda air untuk wisata lapangan pasir Bengkalis Pantai Marina. Baik, di sini saya mewakili dari Kemengalah. Baik, latar belakang dari ini, lapangan pasir Bengkalis Pantai Marina ini belum ada lagi hiburan air seperti tempat lain biasanya pada umumnya. Lokasi wisata lapangan pasir Bengkalis Pantai Marina ini berhadapan langsung dengan Selat Bengkalis. Maka di situ saya akan merancang suatu wahana hiburan. Hiburannya itu pembuatan sepeda air atau water bike. Lanjut, Pak. Untuk ini, Pak. Untuk desain sepeda air ini dalam proses desainnya dibantu oleh dua program, yaitu program Maxup dan program AutoCAD. Untuk sebelum mendesain bentuk dari lambung sepeda air ini, kita terlebih dahulu mencari data utama lambung. Data utama lambung yang saya dapat yaitu dari data-data sepeda air pembanding. Untuk proses desain inputan data ukuran utama tersebut didapatlah data panjang LOA atau panjang keseluruhannya 320 cm, lebar 40 cm, tinggi 330 cm, dan tinggi syarat 17 cm. Dari data utama tersebut tadi didapatlah kapasitas daya apung dari setiap pelampung yaitu sebesar 150 kg per lambung. Jadi lambung yang saya buat yaitu 2 lambung. Maka total dari kedua lambung 300 kg per 2 lambung. Lanjut, Pak. Baik, untuk dari hasil desain dari sistem penggerak. Di sini sistem penggeraknya menggunakan pedal wheel yang dikayuh oleh penumpang. Sistem pedal wheel ini menggunakan poros dan rantai dan juga untuk gear depannya dengan luas kelilingnya 62,8 cm dan untuk gear belakang luas kelilingnya yaitu 25,12 cm. Sedangkan diameter propeller yang digunakan 20 cm. Ini adalah gambar dari rancangan sepeda air yang saya rancang. Lanjut, Pak. Ini adalah hasil dari pengujian sepeda air. Untuk yang pertama yaitu sepeda air tanpa penumpang dengan
daya apung dan daya apung. Untuk tanpa penumpang yang tercelup, lambung yang tercelup yaitu 6,679 cm. Sedangkan untuk satu penumpang dengan berat 70 kilo yaitu yang tercelup 11,683 cm yang tercelup. Yang ketiga yaitu dua penumpang dengan berat penumpang 135 kilo dengan syarat yang tercelup di dalam air 17,1412 cm. Sedangkan yang ketiga yaitu yang keempat dengan 3 penumpang dengan beban 117 kilo. Syarat yang tenggelam atau yang tercelup di dalam air 23,388 cm. Baik, dari pembuatan sepeda air didapatkanlah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sepeda air ini didesain dengan kapasitas 1 orang penumpang dengan penggerak pedal wheel sebagai penggerak. Yang kedua, hasil displacement dari penggambaran melalui program maksud didapatkanlah 150 kilo per lambung. Yang ketiga yaitu dimensi sistem penggerak yaitu gear depan 62,8 cm, belakang 25,12 cm dan diameter propeller 20 cm. Saran, dalam proses perancangan sepeda air ini diharapkan untuk lebih menimbangkan keselamatan bagi penumpang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Demikian tadi presentasi dari Bapak Muhammad Rio. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang ingin, bapak-bapak peserta seminar yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Ya, Pak Zai. Lanjut. Muhammad Eri. Iya, Pak. Itu kan rancang bangun sepeda Air. Sepeda air di wisata lapangan pasir. Lapangan pasir itu berarti kan lautnya laut Selat Bengkalis itu. Iya, Pak. Apakah itu aman nanti untuk penggunaan di selat yang seluas itu? Kan yang saya tahu biasanya sepeda air ini untuk danau ya, danau yang tidak terlalu luas. Apakah sudah dianalisa itu aman atau tidak? Karena tadi kan di kesimpulannya juga harus mengutamakan keamanan. Iya, Pak. Itu aja. Baik, untuk rancang bangun sepeda air yang saya buat ini mungkin untuk bagian pinggir Selat Bengkalis itu sudah bisa untuk digunakan, tetapi kalau untuk lebih ke tengah lagi untuk itu lebih dikembangkan baik untuk pengunjungnya, Pak. Bisa di perbatasan untuk kalau pengunjung untuk wisatanya di bagian bibir pantai aja, Pak, tidak ke tengah langsung. Oh, oke. Oke, udah ada prototipenya atau belum itu? Prototipnya Udah ada produk yang jadi belum? sudah, Pak. Oh, udah. Oke, udah. Itu aja. Pak Bobi, ada yang ingin ditanyakan Pak Bobi? Terkait water bike di di lapangan pasir. Kemarin saya udah langsung bertanya sama yang bersangkutan kayaknya Pak Armar ini. Langsung bertanya yang bersangkutan. Itu lain. Di sini lain lagi lah. Muhammad Eri Rio. Tanya secara formal. Ya, Pak. Iya, yang ini terkait kamu pemilihan lambung, mengapa dia katamaran, terkait mengapa water bike ini 2 lambung, kenapa?
Itu mungkin untuk lebih pemudah untuk proses pembangunan sepeda yang di atas, Pak. Oh, harganya kalau dibeli berapa? Harganya Tahu Pak kalau Bobi ada untuk program menguruskan badan kan? kalau untuk estimasi dan biaya yang dihitung kemarin hampir 3 juta sebiji, Pak. 3 juta. Mahal. Dapat sepeda poligon sebiji ini. Oke, terima kasih Pak Muhammad Eri Rio. Mungkin kita masuk peserta yang terakhir ya. Ini ada Pak Zuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin mempresentasikan tentang paper saya tentang penanganan dokumen clearing out kapal dan permasalahannya di kantor kesabaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam. Bersama saya penulis 2 adalah Bapak Irawan Fahrudin. Izinkan sebelumnya saya membagikan slide materi saya. Penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana proses penanganan dokumen, khususnya dokumen clearing out kapal yang akan meninggalkan pelabuhan, kemudian ingin mengetahui apa saja yang menjadi problem atau masalah-masalah yang dihadapi dalam penanganan dokumen kapal tersebut. Pada prinsipnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dokumen di kantor KSOP khusus Batam ini sudah relatif baik, ditunjukkan dengan misalnya dalam kondisi normal penanganan dokumen di KSOP itu hanya butuh waktu 3 jaman. Selebihnya nanti kapal sudah bisa melakukan pemanduan dan bisa meninggalkan pelabuhan. Namun kondisi tertentu, misalnya pada saat kapal padat, sehingga tidak bisa dilakukan secepat itu. Ada beberapa permasalahan yang nanti akan kita bahas yang akan saya paparkan dalam paper ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kapal bagi orang Indonesia atau bagi wilayah kepulauan ini merupakan transportasi yang paling efektif untuk menghubungkan orang ataupun barang, khususnya bagi wilayah kepulauan. Sebagaimana kita tahu, Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang sangat luas, terpisah oleh laut dan samudra, sehingga untuk menghubungkan orang dan barang itu kapal relatif lebih efektif dan efisien, lebih ekonomis dibanding dengan transportasi yang lain. Selanjutnya kemudian pemerintah Indonesia dalam hal ini bawah Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Nomor 18 menetapkan bahwa KSOP atau Kantor Kesabaran dan Otoritas Pelabuhan ini merupakan lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan pelayanan pelayaran serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Penulis memilih Kota Batam. Kota Batam sendiri merupakan kota yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, juga merupakan kota industri, sehingga peredaran atau distribusi orang dan barang atau logistik itu sangat banyak. Sehingga Batam menjadi persinggahan kapal-kapal, baik kapal-kapal domestik, antar pulau, Sumatera, Jawa, atau bahkan antar negara. Karena kita tahu Singapura itu sampai saat ini masih merupakan hub internasional
barang logistik dari luar atau barang-barang yang ingin masuk ke dalam negeri atau dari dalam Indonesia mau keluar ke negara lain biasanya melalui hub internasional, melalui hub Singapura. Sehingga dengan kondisi itu pelabuhan-pelabuhan yang ada di Batam sangat banyak menjadi persinggahan kapal-kapal. Oke, selanjutnya kemudian hasil penelitian yang ingin saya sampaikan dalam penelitian ini adalah yang pertama berkaitan dengan bagaimana mekanisme pelayanan atau bagaimana mekanisme penanganan dokumen kapal, khususnya dokumen clear in out kapal di kantor KSOP khusus Batam. Secara skema bisa digambarkan secara sederhana seperti ini. Jadi ketika kapal sudah siap melakukan loading, kemudian siap akan meninggalkan pelabuhan, biasanya pihak kapal, malah dalam hal ini bisa diwakili oleh agen, akan melakukan pengurusan dokumen. Bisa ke karantina untuk pengurusan status kesehatan barangnya, bisa kemudian ke imigrasi berkaitan dengan kalau misalnya kapal yang berbendera asing, berkaitan dengan legalitas awak kapal. Kemudian ke bea cukai berkaitan dengan kelengkapan dokumen barang yang akan dibawa. Selanjutnya, ketika dokumen-dokumen tersebut sudah selesai atau sudah clear, maka kemudian agen akan melakukan pengurusan ke KSOP. Selanjutnya di KSOP akan dilakukan clear administrasi berkaitan dengan kelengkapan surat-surat kapal, kemudian dokumen kru, kemudian asesmen keselamatan, dan lainnya. Maka kemudian nanti ketika semua sudah dianggap selesai, clear, maka KSOP akan menerbitkan SPB, Surat Persetujuan Belayar. Ketika kemudian KSOP telah menerbitkan SPB, kapal dalam hal ini diwakili oleh pihak agen sudah siap untuk meninggalkan pelabuhan, siap melakukan pemanduan, dan kemudian selanjutnya siap meninggalkan pelabuhan. Sebenarnya kalau secara lebih kompleks, penanganan dokumen itu ada dua, dokumen clear in dan dokumen clear in out. Kapal yang baru tiba dan ingin singgah di satu pelabuhan itu disebut clear in. Sementara kapal yang akan meninggalkan pelabuhan itu disebut clear in out. Penelitian ini fokus kepada clear in out-nya saja. Beberapa dokumen yang harus dipersiapkan dalam hal ini dalam kegiatan dalam pengurusan clear in out kapal. Yang pertama biasanya bukti-bukti pembayaran. Kita tahu Batam selain di bawah ke pemerintahan kota, ada juga badan pengusahaan atau BP Batam. Pembayaran labu, pembayaran rambu, dan VTS itu biasanya dilakukan di BP Batam. Kemudian dokumen-dokumen clearlist, dokumen manifest muatan, dan master selling declaration. Dokumen-dokumen yang penting harus disiapkan oleh agen sebagai perwakilan dari kapal untuk dilakukan pengurusan di KSOP. Selanjutnya, kemudian permasalahan-permasalahan yang ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan di penanganan dokumen clear in out kapal di KSOP Batam ini adalah yang pertama, jumlah kapal keluar dan masuk pelabuhan Batam sangat tinggi. Seperti yang saya sampaikan di awal, karena Batam merupakan kota industri sekaligus wilayah yang strategis berbatasan dengan atau masuk dalam wilayah jalur pelayaran internasional, maka sangat banyak sekali kapal-kapal yang singgah atau merapat di pelabuhan Batam.
Maka kondisi itu kalau pada kondisi tertentu ketika sangat padat sekali, biasanya KSOP agak sedikit kewalahan dengan SDM atau dengan sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua, di Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah ada sistem yang di-create atau yang diciptakan untuk pengurusan yang efisien, yaitu Inapornet di pelabuhan ya. Namun sayangnya sampai saat ini itu belum diterapkan di KSOP Batam. Kabarnya dalam waktu tidak berapa lama lagi. Namun sampai pada saat penelitian dilakukan itu belum dilakukan. Sehingga itu juga salah satu yang menyebabkan kendala penanganan clearing out-nya belum optimal. Sebenarnya kalau Inapornet-nya sudah diterapkan itu sangat membantu. Karena penanganannya sudah lebih dari 50% dilakukan secara online. Jadi tidak lagi harus owner kapal atau pengguna jasa tidak harus lagi datang ke KSOP, tapi sudah bisa dilakukan secara daring atau secara online. Itu sangat membantu. Cuman sampai saat dilakukannya penelitian ini belum diterapkan. Yang ketiga tentu karena meskipun belum dilakukan Inapornet belum diterapkan, tetapi sudah hampir 30% itu sudah dilakukan secara online juga. Pengiriman dokumen-dokumen bisa dilakukan secara online. Sudah ada sistem terintegrasi yang ada di KSOP yang juga pengisiannya itu juga secara online, secara sistem maksudnya. Tetapi ironisnya atau sayangnya juga fasilitas internet masih sangat minim, sehingga sesekali kadang ini menjadi hal yang dikeluhkan oleh pengguna jasa. Setidaknya ada 3 ini yang menjadi temuan kami pada saat melakukan penelitian ini. Sebenarnya di KSOP juga sudah melakukan beberapa untuk menangani keterbatasan itu sudah dilakukan langkah-langkah yang mungkin bisa disebut solusi, tapi belum bisa menyelesaikan permasalahan secara penuh. Dari hasil penelitian ini kemudian kami bisa menyimpulkan beberapa hal, ya tadi seperti di awal saya katakan, sebenarnya penanganan dokumen clearing out ini sudah relatif baik, khususnya di KSOP khusus Batam. KSOP khusus Batam ini merupakan KSOP kelas 1. Ya, terbukti dari waktu penanganan dokumen itu paling maksimal kalau kondisi normal dan dokumen-dokumen sudah lengkap, pengurusan dokumennya itu sudah wabarakatuh. Sudah habis. Tak terasa. Demikian tadi presentasi dari... Potong lah. Hah? Tadi dipotong. Habis dah. Kesimpulan. Waktu penanganan dokumen itu paling maksimal kalau kondisi normal dan dokumen-dokumen sudah lengkap, pengurusan dokumennya itu sudah bisa diurus dalam waktu kurang lebih 3 jam. Namun beberapa permasalahan yang ditemukan seperti yang disebutkan di tadi, keterbatasan petugas menangani kondisi tertentu ketika kondisi sangat padat itu bisa agak kewalahan. Jadi ya paling lama bisa dalam 1 harian. Harusnya 3-4 jam bisa selesai. Inapornet yang harusnya sudah diterapkan tapi belum diterapkan di KSOP khusus Batam. Dan satu lagi keterbatasan internet itu juga menjadi faktor yang masih menghambat sehingga pelayanan belum optimal. Mungkin sebaiknya di kantor KSOP Batam ini bisa memberikan fasilitas WiFi secara gratis dengan kualitas yang baik, sehingga itu sangat membantu penanganan clearing out lebih cepat dan pengguna
jasa bisa lebih diuntungkan karena tidak butuh waktu yang lama untuk penanganan dokumen ini. Saran yang bisa kami berikan, seharusnya dengan keterbatasan yang ada ini, mungkin sudah ada antisipasi, misalnya pada tanggal-tanggal tertentu, di mana misalnya jumlah kunjungan yang banyak, bisa misalkan di awal tahun kah atau di awal bulan, itu pihak KSP sudah melakukan langkah antisipatif. Tetapi dalam jangka panjang seharusnya mungkin SOP bisa melakukan penambahan rekrutmen, karyawan untuk menambah jumlah personil yang bisa menangani penanganan kapal ini bisa lebih maksimal. Terus yang kedua, penerapan sistem Napornet seperti yang saya sampaikan tadi seharusnya harus segera didesak di pelaksanaannya. Yang ketiga, fasilitas penunjang untuk optimalisasi pelayanan hendaknya disediakan dengan baik. Saya rasa ini presentasi yang bisa saya berikan secara singkat dengan waktu yang sangat terbatas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya habis juga. Potong tadi mungkin terklik dari Pak Zai. Bapak yang ada di sesi terakhir ini, apakah ada yang ingin kita diskusikan terkait clearing out di KCOP Batam? Pak Zakaria, ada yang ingin ditanyakan? Clearing on, clearing out. Tidak Pak, cukup jelas Pak. Cukup jelas. Rio? Sama Pak. Oh, kalau cukup jelas berarti tidak ada pertanyaan Pak Zoy. Kayaknya cukup jelas penjelasan. Ibu Afriza, ada ingin ditanyakan Ibu Afriza? Siap Pak, udah jelas saya masalah clearance in dan clearance out ini. Oke, terima kasih Pak Zoy. Demikian presentasi para sesi di sesi 6 jurusan bidang perkapalan dan bidang kemaritiman. Sukses untuk Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu di Senit tahun 2021 mungkin dengan penelitian topik yang berbeda. Sekali lagi saya mohon maaf dari awal sampai akhir dari kegiatan sesi paralel ini di mana ada kata-kata yang terkena, kurang berkenan, atau baik pelayanan dalam seminar Senit ini kurang sesuai dengan harapan. Karena kita seminar secara virtual ini tentu banyak masalah yang mungkin masalah jaringan, cara menampilkan slide yang belum paham, itu biasa terjadi di konferen-konferen. Kita harus sama-sama belajar, semoga ke depan kita sukses semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. selamat bertemu di Senit 2021. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Oke, sudah. Izin lab. Oke. Oke, siap Pak.